Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, ketemu lagi kita geng di videoku yang terbaru. Kalian masih ingat kan sama Mio ini? Yang kemarin kita melewati proses epoksinya, sudah diepoksi. Setelah itu ke proses pengamplasannya. Jadi di sini kita lanjut ke proses pengecatannya geng. Seperti apa proses pengecatannya dan mau dikasih warna apa? Mari kita lihat sama-sama geng. Ingat ya, di sini konteksnya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar dari pengalaman masing-masing. Maka jadikanlah sharing kali ini sharing bermanfaat untuk kita semua. Oke geng, jadi tanpa menunggu lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke prosesnya dan apa saja yang harus kita lakukan sebelum menaikkan warna ini dan warna apa yang mau dinaikkan. Oke, jadi untuk warna yang aku pakai ini Penta Super Gloss di NC Shogun Blue Matte. Nah, kodenya kalian bisa lihat. Jadi di sini aku beli dua. Terus itu aku tuangkan di satu tempat ini dua-duanya. Terus aku campur sedikit demi sedikit warna silver, Crystal Silver Matte, brand dari Blinken yaitu Glossy. Ini catnya cat piu kalau nggak salah nih. Aku campur sama cat NC, ternyata mau. Jadi ini aku tuangkan di wadah dulu. Terus itu aku tambah sedikit demi sedikit dengan ini. Oke geng, kita langsung ke penyemprotan. Mohon maaf sebelumnya untuk pembuatan warna atau pencampuran warna biru dengan silver tadi aku nggak sempat videokan, asli lupa. Begitu aku cari-cari di katalog-katalog video yang sudah aku rekam, ternyata video pembuatan warna atau pencampuran warna biru dengan silver tadi itu nggak ada sama sekali. Jadi langsung ke sini aja geng ya, gak apa-apa ya. Jadi sambil aku jelaskan sedikit demi sedikit ya geng ya. Untuk membuat warna seperti ini warnanya dimudahkan. Untuk basicnya itu aku gunakan warna biru Shogun yang tadi kalengnya aku lihatkan di video di scene yang sebelum ini. Untuk biru Shogunnya itu aku beli sebanyak 2 kaleng ukuran 1/4, jadi 500 ml. Nah, sebanyak 500 ml itu aku buat dalam satu wadah, terus aku campurkan warna silver sedikit demi sedikit. Semakin banyak silver yang kita masukkan, maka warna biru yang dihasilkan itu semakin mudah geng. Kalau misalnya kalian nyampurnya kebanyakan, terlalu mudah, ingin mengembalikan lagi birunya mau dibikin tua lagi, maka masukkan lagi birunya sedikit demi sedikit. Jadi nggak ada campuran lain, murni silver dengan biru. Nah, khusus untuk silvernya sendiri itu aku gunakan Crystal Silver. Jadi untuk ukuran warnanya itu tergantung selera kalian. Kalau kalian butuhnya mudah sekali, jadi kalian tinggal perbanyak silvernya aja. Tapi kalau kalian cuma mau memudahkannya sedikit saja, maka masukkan aja perlahan-lahan warna silvernya, diaduk, ternyata kurang, masukkan lagi silvernya, aduk lagi pelan-pelan, terus dilihat lagi misalnya kurang mudah, tinggal ditambahin sedikit demi sedikit. Tapi kalau terlalu mudah misalnya, kalian tinggal tambahkan warna biru Shogunnya lagi sedikit demi sedikit. Jadi nggak ada tambahan warna lain. Aku nge-mixnya cuma 2 itu aja. Untuk penyemprotan warna birunya ini geng, aku nggak pakai dasaran sama sekali. Biasanya kan orang kalau ragu-ragu kan didasarin, dasarnya bisa warna silver. Nah, karena di sini epoksinya sudah cukup terang, jadi aku pikir-pikir dasar warna silver itu nggak diperlukan. Jadi di sini aku langsung timpa warna birunya ini di atas media yang sudah diepoksi. Jadi nggak perlu pakai dasaran lagi. Jadi warnanya gimana geng? Ya warnanya tetap sama, mau di dasaran silver juga jadinya akan seperti ini juga. Jadi kalau misalnya ini aku dasarin silver, maka hasil pengecatannya akan menjadi tebal. Apalagi ini bahannya kan bahan NC bukan bahan PU, yang dimana daya tutupnya itu lumayan lambat geng. Nah, karena warna silvernya juga itu aku gunakan jenisnya PU, kemungkinan ini yang menyebabkan kalau kalian lihat di sini daya tutupnya warna birunya jadi lumayan lebih cepat nutup daripada biasanya kalau aku gunakan NC pada umumnya. Saat aku gunakan silver dengan yang jenisnya PU, aku sedikit terbantu dengan daya tutup di sini. Kalau aku lihat-lihat di sini geng, warnanya ini hampir nyerempet dengan warna biru Honda Jazz. Tapi ini kalau di Honda Jazz dia versinya agak lebih mudah lagi daripada ini geng. Cuma ini agak sedikit menyerempet. Jadi geng, buat kalian yang baru mulai belajar ngecat,
kalian mau bikin warna, nekat aja geng, gak usah pikir-pikir panjang. Tapi pesanku satu, usahakan saat kalian eksperimen itu jangan gunakan barang orang lain. Jadi kalau eksperimen gunakan barang sendiri atau barang dari mana, beli di loaan atau apalah. Setelah itu apabila kalian sudah menguasai, kalau kalian mau buka jasa ya silahkan. Jangan sampai kalian buka jasa duluan, terus kalian belum terlalu menguasai, hitung-hitung kalian ingin sambil belajar cari-cari korban. Jangan geng, nanti kamu akan pusing sendiri geng. Apalagi kalau sampai unit orang itu hasilnya tidak memuaskan, berbahaya nanti geng. Karena geng, dengan kalian eksperimen nanti kalian akan menemukan yang dimana mungkin kalian dulunya Allah ngecat mahal, kan cat gak seberapa. Oke, nah kalau kalian nanti eksperimen sendiri, kalian mulai beli thinner, kalian mulai beli amplas, terus kalian mulai beli cat, kalian mulai beli clear. Karena kan pada dasarnya orang kan bilang kan catnya sekian gitu kan, kalau pakai cat yang murah-murah. Tetapi yang perlu diketahui, cat itu kan tidak bisa langsung disemprotkan, artinya butuh pengencer, maka pengencer juga dibeli gitu. Terus thinner itu yang mana sih yang bagus? Tergantung kamu pakai cat apa. Kalau kamu pakai catnya Piu, ya kamu pakai thinner Piu juga. Mahal nggak thinner Piu tuh? Bervariasi, tergantung. Semakin bagus kualitas thinner maka semakin mahal. Mungkin kamu biasa beli thinner yang 30 ribuan. Kalau di thinner PU di sini ya, kalau untuk di Kalimantan Timur paling murah itu sekitar 53.000. Untuk harga 1 liternya itu cuma thinner PU biasa. Selebihnya kalau yang seperti thinnernya Siken itu 1 liternya aja udah 100 ribuan ke atas, sekitar 135 ribuan kalau di sini. Dan ingat, ngecat satu bodi motor ini nggak cukup thinner 1 liter geng. Apalagi kamu pakai epoksi, terus pakai warna dasar. Setelah warna dasar baru warna inti. Terus itu pakai lagi clearnya, beda lagi thinnernya kalau clear. Kalau misalnya kamu pakai NC catnya, kamu pakai A spesial. Kalau kamu beli thinner cuma 1 liter, meninggal spraygunmu. Untuk ngecatnya aja nggak cukup. Untuk epoksinya mungkin di awal cukup, begitu ke pengecatan udah nggak cukup. Spraygunmu juga nggak dicuci, meninggal spraygunmu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba aja di motor Beat misalnya, bodi mulus sama bodi kasarnya full sampai ke pelek dengan thinner 1 liter. Coba aja. Jadi nanti di situ argumen kalian yang sebelumnya kok ngecat bisa mahal sih, begitu kalian sudah jalanin, itu belum sama tetek bengek gagalnya ya, belum. Tiba-tiba udah beli barang mahal-mahal, terus pengecatannya ada yang miss, harus diulang lagi, makan waktu. Terus kamu ngambil jasanya, kamu ngambil orang terima bersihnya dengan bayaran yang mungkin kamu kasih terlalu murah. Di situ kamu akan berpikir sendirinya, sebenarnya ini kok kayaknya nggak masuk ya. Kamu pasti akan ngalami nanti tuh yang seperti itu. Tapi karena tanggung jawab, kamu tetap harus menyelesaikannya. Nggak bisa enggak. Jadi apapun alasannya, tetap harus menyelesaikannya karena sudah konsekuensi saat menerima di awal cerita tadi ya kan, ternyata mempunyai akhir cerita yang mengenaskan. Walaupun istilahnya nombok, ya tetap harus menyelesaikannya apapun alasannya. Jadi nanti itu geng, setelah kalian eksperimen, jadi di situ kalian sudah bisa mengkalkulasikan dari belanja kalian. Misalnya kalian beli cat apa, beli thinnernya apa, beli amplasnya apa. Terus untuk garap satu bodi motor misalnya NMAX full bodi mulusnya berapa. Nanti kalian di situ sudah dapat kalkulasinya karena kalian eksperimen dengan barang sendiri. Nah, 100% dari harga pembelian bahan itu nanti kan akan muncul sendiri, kalian mengetahuinya. Oh, ternyata untuk warna ini aku butuh segini, terus thinnernya segini, catnya segini, misalnya kan gitu. Ternyata modalnya segini. Jangan nanti berapa belinya segitu juga harga jasanya. Terus kamu dibayar pakai apa? Ya sama aja ibaratnya yang punya datang ngasih uang atau beli bahan sendiri, terus kamu yang nyemprotkan, terus habis itu terima kasih. Ya sama aja kayak gitu. Nah, bicara bahan sisa misalnya kan ada yang nyisa nih walaupun sedikit misalnya. Kan itu bahan sisa bang, murahin lah. Nah, sebenarnya dari bahan sisa itulah kalau kalian konsistensi harganya itu tetap konsisten, maka dari bahan-bahan sisa itu tadilah itu yang berlaku sebagai margin yang dimana bisa kalian nikmati, dan itulah namanya keuntungan. Kalau kalian begitu punya bahan sisa terus harga dijatuh-jatuhin, tandain aku ngomong nih, beli sempak aja kamu susah. Iya, nggak kebeli kamu walaupun cuma sempak. Jadi itulah perlunya geng kalian menjaga konsistensi harga.
supaya kalian itu bisa mendapatkan margin maksimal, agar hasil kerja keras kalian itu bisa merubah hidup kalian minimal. Gak usah hidup deh, ketolong makan hari-hari aja, ya kan? Hal yang kecil lah, bisa makan, bisa beli baju, itu udah termasuk kemajuan lah. Oke geng, jadi hasilnya kayak gini geng. Kalian bisa lihat warnanya mirip-mirip kayak Honda Jazz ya. Jadi ini setelah pengecatan aku jemur dulu di luar. Nggak juga dijemur sih, ini diangin-anginkan aja di teras. Ya aku tinggal jalan dulu lah 1 jam. Habis itu baru nanti nge-mix clear. Biasanya gitu geng, aku tinggal aja ini selama 1 jam. Sebelum ke penyemprotan pengekliran, jadi kita nge-mix clear dulu di sini. Jadi perbandingannya di sini 2:1:1 sesuai TDS saja. Untuk clearnya di sini aku gunakan Belcoat 6300. Yang dimaksud dengan 2:1:1 yaitu 2 clear, 1 hardener dan 1 thinner. Oke geng, ini adalah scene pengaplikasian clear di lapis pertama. Untuk di lapis pertama ini aku cuma main di overspray-nya aja. Jadi kalau biasa dibilang, kalau Abang Sontoloyo bilang itu di sahur-sahur gitu. Berasa bulan puasa terus kayaknya. Oke geng, ini dia hasilnya pengekliran di lapisan yang pertama, yang dimana aku cuma mengambil overspray-nya aja untuk proses pengekliran yang di pertama ini. Ini aku akan diamkan selama 5 menit sampai 10 menit. Baru nanti langsung masuk ke pengekliran yang kedua. Oke geng, jadi setelah jeda ini lanjutan langsung ke proses pengekliran yang kedua. Loh, kok ada behel belakang? Padahal tadi behel belakang nggak ada loh. Ya itu geng, karena barangnya juga terlalu banyak, penyimpanan juga sempit, jadi aku semampunya aja. Barang yang mana bisa aku kasih lihat, ya itu akan aku kasih lihat. Jadi nggak usah menuntut yang macam-macam. Loh ini kok beda nih? Enggak, ini barang yang satu motor semua nih. Dan diproses pengekliran di hari yang sama masih. Kalau sudah ngeclear behel belakang ini geng, biasanya aku patut hati-hati, aku lihat ya, aku perhatikan betul-betul, terus nyemprotnya juga pelan-pelan, nggak berani barbar. Karena ada beberapa pengalaman kalau sudah behel belakang ini, kalau main libas saja, biasanya ada di bagian lain yang delewer. Makanya ini diperhatikan betul-betul nih. Jadi geng, walaupun jam terbang itu sudah lumayan cukup lama, itu tidak menjadi jaminan kita itu nggak apes. Kadang bisa apes loh. Iya, serius, nggak bohong aku. Ya manusiawi lah geng, namanya juga manusia. Nah untuk pengaplikasian di lapis kedua ini, aku langsung mainnya agak sedikit tebal. Terus semburannya itu agak sedikit aku lebarkan, jadi jangkauannya lebih luas. Itu tujuannya. Terus jaraknya juga agak sedikit aku perdekat daripada di lapis pertama tadi, yang dimana yang aku sahur-sahurkan itu tadi atau overspray. Nah di lapis kedua ini jaraknya agak sedikit lebih dekat, terus ayunannya juga agak sedikit lambat supaya bisa membasahi media yang disemprot, langsung kontan basah. Itu tujuannya. Oke geng, ini dia hasilnya. Jadi ini masih kering-kering sentuh, belum bisa dipegang sama sekali. Tapi nanti aku akan review juga barang ini kalau dia sudah kering maksimal. Oke? Jadi geng, kalau sudah kering-kering sentuh seperti ini, biasanya langsung aku jemur geng, kalau dia sudah kering sentuh. Tapi kalau dia masih baru selesai di clear beberapa menit, misalnya 1 menit, jangan coba-coba dijemur geng, bisa mendidih nanti clearnya, seperti berlubang di bagian dalam, dan itu nggak bisa hilang.
Oke geng, ini dia motornya dan ini sudah terpasang. Gimana menurut kalian? Ya kalau menurutku sih ini secara pribadi ya cukup lumayan. Jikapun ada perbedaan, itu hanya permasalahan selera saja geng. Oke geng, sampai di sini dulu videonya ya geng ya. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.